Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 57-60 paruh gagak tepat sasaran. Baiklah. Sekelompok antek berpencar seperti segerombolan lebah dan dengan cepat bergerak. Xiao Qiang, kemarilah. Ada yang ingin kukatakan padamu. Jericho Li menarik Sun Qiang ke suatu tempat tanpa seorang pun di sekitarnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak Jericho Lin, ada apa? Ini sangat misterius. Saya akan membayar rumah yang Anda bangun bersama saudara-saudara Anda," kata Jericho Li. Mendengar itu, Sun Qiang langsung menggelengkan kepalanya, "Tentu saja tidak, kami bersaudara bersedia membantu Bibi membangun rumah, bagaimana saya bisa mengambil uangmu? Beda. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka bekerja secara cuma-cuma? Selain itu, uang yang Anda keluarkan adalah milik Anda sepenuhnya. Anda bahkan tidak perlu membayar biaya tenaga kerja. Anda perlu membayar untuk batu bata dan semen. Paling tidak, biayanya 10 hingga 20 ribu. Bagaimana Anda bisa membayar begitu banyak uang?" Tidak setuju, Sun Qiang hanya bersikeras membantu karena dia ingin membantu, dan karena alasan, dia tidak bisa membiarkan Sun Qiang membayar rumah itu. Benar-benar tidak perlu. Kakak Jericho Lin, jika Anda tidak ingin saya membayar, perlakukan saya sebagai orang luar. Sun Qiang harus bertahan dengan uang ini apapun yang terjadi. Jericho Li tidak berdaya dan merasa sakit kepala. "Xiao Qiang, memang benar kamu punya uang, tetapi sekarang kamu punya begitu banyak saudara, bagaimana kamu bisa menghidupi mereka tanpa uang? Kamu ingin mereka minum bersamamu? Pasti kaya." Setelah mengumpulkan biaya perlindungan di daerah ini selama bertahun-tahun, jumlah saudaranya tidak banyak, jadi dia menabung setidaknya 100 ribu. Tapi sekarang, dia punya lebih dari 20 antek bersamanya sekarang. Di masa depan, pengeluarannya akan meningkat banyak, tetapi uang yang dia kendalikan hanya sebanyak itu, sehingga pendapatannya tidak akan meningkat. Menghabiskan uang akan menyebabkan saudara-saudaranya tidak punya uang untuk dibelanjakan. Jika orang normal tidak punya uang, mereka akan menjadi miskin, tetapi lain halnya di jalanan. Jika kakak laki-laki tidak punya uang, maka bawahannya pasti akan mengikutinya kemana-mana. Siapa yang mau mengikuti Sun Qiang tanpa uang? Bahkan jika Sun Qiang membawa bawahannya ke tempat baru untuk memungut biaya perlindungan dan meningkatkan sumber pendapatan, wilayah itu bukanlah sesuatu yang dapat dia perluas dan diperluas hanya karena dia menginginkannya. Bar atau kafe internet mana di area ini yang tidak dimiliki? Lokasinya sudah ditandai. Jika seseorang ingin memperluas wilayahnya, mereka harus bertarung dengan orang lain. Harga dari melakukan hal itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Mendengar itu, Sun Qiang langsung ragu-ragu, ini. Apa yang dikatakan Jericho Li benar, dia memang punya sejumlah uang. Dengarkan aku punya cukup banyak uang di sini. Ambillah saudara-saudara ini sebagai pekerjaku, aku akan membayar biaya tenaga kerja. Jericho Li menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia telah melonggarkan cengkeramannya. Sun Qiang mengerutkan kening, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kakak Jericho Lin, dari mana kamu mendapatkan uang itu? Apakah dia tidak mendapatkan pekerjaan?" Terlebih lagi, meskipun mereka berhasil mendapatkan pekerjaan, betapapun tingginya gajinya, mustahil bagi mereka untuk membayar upah tenaga kerja sebanyak itu. Ini, Jericho Li terkejut, dia menggaruk bagian belakang kepalanya, tapi tiba-tiba tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saya memukuli Ma Yishan, dan merebutnya darinya." Hah? Sun Qiang terkejut, dia memandangnya dengan tidak percaya, sejak kapan Jericho Li melakukan hal nakal seperti itu. Tapi sepertinya dia tidak kehilangan ketenangannya. Dia berkata dengan terkejut, "Berapa banyak uang yang kamu curi darinya?" "Saya ingat pria itu memiliki ayah yang sangat kaya, jadi dia pasti punya banyak uang, bukan?" Jericho Li menganggukkan kepalanya, "Ada beberapa puluh ribu dolar yang dapat digunakan untuk memberikan gaji acak kepada saudara-saudaranya. Sangat banyak." Sun Qiang mendecakkan lidahnya. Dia berpikir dalam hati, bajingan Ma Yishan itu benar-benar domba yang gemuk. Beritahu saudara-saudaramu bahwa mereka semua punya gaji. Dengan uang, mereka akan memiliki kekuatan lebih untuk bekerja. Jangan buang-buang uangmu. Jericho Li tertawa dan menepuk pundaknya. "Baiklah kalau begitu, terima kasih." Sun Qiang mengucapkan terima kasih dengan tulus. "Tidak perlu bersikap sopan di antara kita." Jericho Li terkekeh,
dan tidak lupa menambahkan, oh benar, jangan beritahu Bibi tentang masalah ini, kalau-kalau dia terlalu memikirkannya. Tanpa diingatkan, Sun Qiang tahu apa yang harus dilakukan. Dia mengangguk, baiklah, saya mengerti. Sore harinya, Sun Qiang dan bawahannya sibuk. Mereka mengundang pekerja dari lokasi konstruksi terdekat dan pergi ke pabrik tempat pembakaran untuk membeli sejumlah semen batu bata. Mereka mendapat pasir dari pabrik untuk sepenuhnya membangun kembali rumah di dalam dan di luar. Ketika Wang Xiaozi pulang dari sekolah pada sore hari, dia melihat sekelompok besar orang merobohkan rumahnya. Pada awalnya, dia bahkan takut dan berteriak bahwa beberapa orang jahat datang ke menghancurkan rumahnya, tetapi setelah mendengarkan penjelasan ibunya, dia mengetahui bahwa mereka sedang membangun rumahnya. Mereka mengosongkan ruangan dan mendirikan gudang darurat dan kompor di dekat rumah. Bibi, aku khawatir aku harus melakukannya ketidaknyamanan kalian berdua untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Wang Chuisfen melambaikan tangannya, Jericho Li, kamu salah dalam hal ini. Keluarga mana yang tidak ingin membangun rumah seperti ini? Ketika rumah itu dibangun, mereka tidak lagi harus tinggal di gudang kecil. Ketika mereka berpikir untuk tinggal di rumah baru di masa depan, mereka akan merasa bahagia dari lubuk hati mereka yang terdalam dan tidak merasa dirugikan sedikit pun. Jericho Li tinggal di gubuk kecil dan tidak merasakan apapun. Dia melihat ke arah Sun Qiang dan yang lainnya yang sedang sibuk, lalu tertawa, Bibi, silakan sibuk sendiri. Aku akan berjalan-jalan di luar. Baiklah. Wang Chuisfen mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Sudah beberapa hari. Kamu kakek tua, apakah kamu sudah menemukan berita apapun? Chen Hua duduk di kursi dan meraih teleponnya, nadanya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Tang Zhen memutar matanya dan berkata dengan cepat, kamu orang tua, mengapa kamu begitu agresif dengan nada bicaramu? Bukankah aku sedang tidak sabar? Sudah beberapa hari dan kamu masih belum menjawab, Chen Hua bertanya dengan sabar. Cepat dan beritahu aku, siapa yang mengetahui bahwa mereka tidak bisa pergi ke dokter muda ilahi? Tang Zhen mengerutkan kening, dan tiba-tiba pergi. Diam. Melihat tidak ada suara dari sisi lain, Chen Hua menjadi semakin cemas, dan bertanya, Ayah, kenapa kamu tidak berbicara? Kamu ingin membunuhku? Angkat bicara. Aku bilang aku khawatir hatimu tidak akan mampu menerimanya, nada suara Tang Zhen dipenuhi dengan keraguan. Ngomong-ngomong, siapa yang begitu cakap? Jangan beritahu aku pejabat tinggi yang mana, Chen Hua dengan cemas menggaruk dagunya. Tang Zhen terdiam lagi. Chen Hua melihat teman lamanya berhenti berbicara lagi, dan tertegun sejenak. Dia tidak berani mempercayai apa yang baru saja dia dengar, dia kemudian berkata, tidak ngomong-ngomong, kamu benar-benar mengerti apa yang kamu katakan dari mulutku. Apakah seluruh dokter ilahi muda benar-benar seorang pejabat tinggi? Tang Zhen menghela napas dalam-dalam, dan berkata dengan nada tak berdaya, orang yang telah disinggung oleh dokter ilahi muda adalah seseorang dengan nama keluarga Qi. Apa? Qi Huaseng itu. Chen Hua membuka mulutnya lebar-lebar dan tiba-tiba berdiri dari kursi, matanya membelalak dan kaget, apakah kamu yakin? Bagaimana aku bisa berbohong padamu untuk masalah sebesar ini? Tang Zhen menghela nafas, Qi Huaseng itu dikatakan sebagai pesaing kuat untuk posisi wali kota berikutnya. Dengan kemampuannya, dia menjadi topik hangat di dunia politik. Bab 58 Sun Qiang dikalahkan. Suara Chen Hua menjadi cemas dan serius. Dia awalnya berpikir bahwa orang yang akan berurusan dengan Jericho Li tidak akan cukup kuat, siapa sangka bahwa itu sebenarnya adalah Qi Huaseng. Qi Huaseng adalah gubernur seluruh kota Lusu, dan dapat dianggap sebagai pejabat tinggi. Prestasi politiknya luar biasa, dan ia merupakan pesaing kuat untuk posisi wali kota berikutnya. Dia bisa dikatakan sebagai salah satu dari sedikit orang penting di dunia politik kota Lusu, dan orang biasa tidak boleh menyinggung perasaannya. Qi Huaseng memiliki kelemahan yang sangat jelas, yaitu ia berpikiran sempit dan keras kepala. Putranya, Qi Wei, terluka dan masuk rumah sakit. Setelah diselamatkan dari kematian oleh Jericho Li, bukan saja ia tidak bersyukur sedikit pun, ia bahkan percaya bahwa Jericho Li lah yang menyebabkan putranya lumpuh saat duduk di kursi roda. Agar tidak menyinggung Qi Huaseng, rumah sakit rakyat mengeluarkan Jericho Li tanpa ragu-ragu. Qi Huaseng terlebih lagi membalas dendam pada Jericho Li, dan tidak segan-segan membunuhnya sepenuhnya. Saat ini, tidak ada rumah sakit yang berani menerima Jericho Li, kecuali mereka ingin melawannya. Jika Qi Huaseng benar-benar menjadi wali kota berikutnya, pada saat itu, mereka akan tercekik. Aku juga tidak menyangka bahwa orang yang akan disinggung oleh dokter muda surgawi sebenarnya adalah dia. Jika itu orang lain,
Mungkin aku bisa mengatakan sesuatu. Tang Zhen menghela napas dalam-dalam, nadanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan ketidakberdayaan. Ketika Chen Hua mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan cemas, Tang Tua, apakah benar-benar tidak ada yang bisa kamu lakukan? Orang-orang yang kamu kenal itu, bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Petik 2 tanda tanya petik 2. Tang Zhen mengatupkan giginya, dan berbicara dengan nada sarkasme, orang itu sangat keras kepala, dia selalu dalam suasana hati yang baik, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di seluruh kota Luzu, saya khawatir tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Emosinya. Jika ada seseorang yang bisa berbicara, Tang Zhen pasti sudah memerintahkan anak buahnya untuk membujuknya. Namun kepribadian Qi Huaseng terkenal keras kepala, bau, keras, bahkan sangat sombong. Kalau tidak, dia tidak akan begitu kejam hingga dia akan memusnahkan Jericho Lee sepenuhnya. Dokter ilahi muda menyinggung perasaannya, tetapi dia tidak dapat mendapatkan pekerjaan apapun yang terjadi. Mungkinkah dia ingin dia meninggalkan kota Luzu? Chen Hua mengerutkan kening, dia mengkhawatirkan Jericho Lee. Tidak mungkin, kita bisa bersembunyi untuk sementara, tapi kita bisa bersembunyi seumur hidup. Bahkan jika dokter muda ilahi meninggalkan kota Luzu, orang yang bermarga Qi tidak akan membiarkannya pergi. Dan kemana dokter muda ilahi bisa pergi setelah meninggalkan kota Luzu? Menjadi asing dengan tempat ini terlalu berbahaya. Tang Zhen menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengira Jericho Lee akan aman setelah meninggalkan kota Luzu. Selanjutnya, Qi Huaseng akan menjadi wali kota berikutnya dan keterampilannya akan menjadi lebih kuat. Akan lebih mudah baginya untuk menghadapinya. Kalau begitu, apakah kita harus peduli dengan kehidupan dan kematian dokter muda ilahi? Chen Hua kesal, perasaan tidak berdaya sungguh buruk. Tang Zhen menarik napas dalam-dalam, berpikir sejenak dan berkata, tidak ada gunanya kamu khawatir, Qi Huaseng bukanlah seseorang yang mudah diajak bicara, hanya ada satu kemungkinan baginya untuk mengubah maksudnya, dan itu adalah untuk biarkan dokter muda ilahi menyembuhkan putranya. Perlakukan putranya. Mendengar itu, Chen Hua merasa itu tidak masuk akal, Tang Tua, apa yang kamu katakan sama dengan omong kosong. Tidak peduli seberapa kuat dokter muda surgawi, itu tidak akan mampu menyembuhkan orang yang lumpuh. Tang Zhen menghela nafas lagi, saya mengetahui dari seseorang bahwa putra hedonis bermarga Qi tinggal bersama dengan sekelompok teman. Setelah mengalami kecelakaan mobil, ia hanya memiliki satu napas tersisa di paru-parunya ketika ia dikirim ke rumah sakit. Justru karena inilah Tang Zhen tidak tega melihat Qi Huaseng membalas dendam pada Jericho Lee. Karena dia menyelamatkan nyawa putra Anda, tidak apa-apa jika Anda tidak merasa bersyukur, namun Anda juga berusaha menyakitinya, menyebabkan dia menjadi tidak benar. Tipikal rasa tidak berterima kasih. Orang Qi itu, dia benar-benar bertindak terlalu jauh. Chen Hua sangat marah, tapi dia tidak berdaya, tidak dapat mengubah apapun. Dia hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Tang Zhen mempertimbangkan sejenak sebelum membuka mulutnya, Chen Tua, jangan menghela nafas lagi, ayo cari dokter muda ilahi dan minta dia untuk meminta maaf kepada pria Qi itu, mungkin. Tang Tua, ide macam apa itu? Ini. Ada apa dengan dokter muda ilahi, mengapa Anda meminta maaf kepada yang bermarga Qi? Chen Hua langsung tidak senang mendengarnya. Yang berbuat salah itulah yang meminta maaf, bagaimana masuk akal bagi yang tidak meminta maaf? Jika Jericho Lee meminta maaf, bukankah itu berarti dia mengakuinya? Menyakiti Qi Wei. Ini bukan masalah menyelamatkan dirinya sendiri, tapi mengakuinya tanpa melawan, menambah kejahatannya. Lalu kenapa kamu tidak meminta maaf? Menurutmu apakah ada cara lain untuk keluar dari kesulitan ini? Tang Zhen bertanya dengan tenang. Ini, Chen Hua sejenak kehilangan kata-kata, tidak dapat menemukan kata-kata untuk disangkal. Benar, Jericho Lee hampir berada di ujung tali, dan Qi Huaseng masih mencarinya kemana-mana. Selain meminta maaf, tidak ada cara lain untuk membuat Qi Huaseng berubah pikiran. Mustahil bagi Qi Huaseng untuk menghentikan balas dendamnya pada Jericho Lee. Hampir tidak ada kemungkinan Jericho Lee bisa sembuh, dan tidak ada rumah sakit yang berani meminta bantuan Jericho Lee. Sepertinya, satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah Jericho Lee meminta maaf. Mengambil langkah mundur mungkin akan mengubah situasi. Dokter ilahi muda menundukkan kepalanya untuk saat ini, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk bangkit dari kematian. Tang Zhen berkata dengan nada berat, dan nadanya segera menjadi ragu-ragu, hanya saja dokter muda ilahi sepertinya bukan seseorang yang mau menyerah, hari itu, dia melihat Jericho Lee mengejek Zhang Cheng sebagai dukun. Dokter di depan semua orang, memamerkan kemampuannya sepenuhnya. Dengan kata lain, liar.
Jika orang seperti dia ingin dia menundukkan kepalanya, itu akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Chen Hua kehilangan kata-kata untuk waktu yang lama, dia benar-benar tidak dapat memikirkan metode lain yang mungkin, jadi dia hanya bisa mencubit alisnya dan berkata, ketika saya berbicara dengan dokter muda ilahi nanti, semoga itu akan berhasil. Desahan Tang Zhen dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Karena semuanya telah mencapai tahap ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia selesaikan. Di pagi hari kedua, Jericho Lee mengucapkan selamat tinggal pada Sun Qiang dan yang lainnya dan pergi berlatih. Setelah berkultivasi selama lebih dari 2 jam, dia mulai berkeringat deras dan hanya berhenti ketika dia merasa vital Qi-nya meningkat banyak. Bagus sekali, sekitar 1 atau 2 kali lagi, saya akan bisa mencoba melahirkan kuali ilahi. Dia merasa vital Qi di nadinya sudah terhubung dan tinggal selangkah lagi untuk melahirkan Divine Cauldron. Pada saat itu, dia dapat dianggap telah benar-benar melangkah ke tahap meditasi. Dia dengan santai mandi di sungai terdekat dan mengenakan pakaiannya untuk kembali. Tanpa diduga, Wang Hao buru-buru menemukannya. Kakak Jericho Lin, akhirnya aku menemukanmu. Cepat, cepat dan kembali. Ada apa? Jericho Lee terkejut, dan bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Wang Hao terengah-engah, berkeringat deras sambil berlari, cepat. Cepat pergi, kakak Qiang dipukuli. Apa? Wajah Jericho Lee berubah saat dia menatapnya. Bab 59 Matikan hati ini. Sun Qiang adalah seorang gangster, adalah hal biasa bagi orang-orang seperti dia untuk membalas dendam di jalanan. Saat Sun Qiang dihajar, kemungkinan besar musuh juga datang untuk mencari masalah, mungkin anak buah Barehead Hai yang datang untuk membalas dendam padanya. Jericho Lee berpikir begitu, tetapi tanpa diduga, Wang Hao menggelengkan kepalanya, tidak. Ya, itu adalah orang yang kamu sakiti, karakter hebat, yang datang mencarimu. Dia benar-benar datang mencari kita. Jericho Lee sangat terkejut, dan mengira Qi Huaseng benar-benar datang mencarinya, menyebabkan ekspresinya segera menjadi gelap, cepat bawa aku ke sana. Apakah ini tempat bibi? Itu benar. Wang Hao menganggukkan kepalanya dengan berat. Saat dia hendak berbalik dan berlari, dia melihat sesuatu melintas di depan matanya. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh jarak hampir 100 meter. Wang Hao terkejut, mulutnya terbuka lebar karena terkejut, dan ketika dia sadar kembali, dia melihat Jericho Lee sudah tidak ada lagi. Dia tidak bisa mempercayai matanya sama sekali. Apakah ada yang salah dengan matanya? Tidak mungkin. Kapan itu terjadi? Kakak Fan menjadi begitu kuat. Dengan seorang master, dia seharusnya tidak sekuat ini, kan? Kakak Fan, tunggu aku. Dia bingung dan buru-buru mengejarnya. Di depan gedung berubin, pemandangannya kacau dan suasananya mencekam. Sun Qiang dengan dingin menatap beberapa orang di depannya. Orang-orang ini, begitu mereka muncul, segera memulai perkelahian dan memukuli dia dan bawahannya, menanyakan keberadaan Jericho Lee. As kakak laki-lakinya, Sun Qiang secara alami membela saudara laki-lakinya, namun, kekuatannya jelas tidak sebaik pengawal Qi Huaseng, dan pada akhirnya, dia tidak terluka ringan. Sial, bajingan-bajingan ini, Sun Qiang mengatupkan giginya, tubuhnya sangat kesakitan hingga dia hampir tercekik, tetapi dia hanya bisa bertahan dan tidak jatuh. Para pekerja yang dipekerjakan di lokasi konstruksi ketakutan dan lari jauh ketika melihat seseorang datang untuk menimbulkan masalah. Wang Chuisfen bergegas keluar rumah dan bergegas sambil berteriak, berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Bibi, minggir. Bahaya. Sun Qiang berteriak padanya, saat ini dalam bahaya. Jika wanita seperti Wang Chuisfen muncul di acara seperti ini, jika dia tidak hati-hati, dia mungkin terlibat. Wang Chuisfen mengabaikan peringatannya, dan menatap pengawal itu, mengapa kamu ingin memukuli orang? Berhenti berkelahi. Pengawal itu memandangnya dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Ingin membunuh mereka semua. Wang Chuisfen sangat marah, Jericho Lee sudah dalam keadaan menyedihkan, tapi bajingan terkutuk ini masih berani untuk tidak melepaskannya, mereka benar-benar tidak punya hati nurani. Enyahlah. Kalau tidak, aku akan menghajarmu juga. Seorang pengawal berteriak dengan dingin. Mereka mengikuti perintah dan mereka dapat mengajari siapapun yang mereka ingin melakukan sesuatu, bahkan seorang wanita yang tidak bersalah. Sial, apakah kamu punya hukum? Wang Chuisfen mengatupkan giginya, bukankah mereka takut melanggar hukum dengan melakukan ini? Hukum. Mendengar itu, pengawal itu tidak bisa menahan cibiran, tuan lama kita adalah hukum. Jika Anda masih tidak tersesat, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Wang Chuisfen sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar,
jarinya menunjuk ke pihak lain sambil berkata, kalian berdua. Sun Qiang dengan cepat meraihnya dan menariknya kembali, Bibi, jangan katakan lagi, orang-orang ini tidak mau mendengarkanmu, cepat masuk ke dalam rumah dan bersembunyi. Ayo kita panggil polisi, itu ilegal bagi orang-orang ini untuk melakukan itu. Wang Chuisfen tidak percaya bahwa pihak lain masih bisa melawan dengan polisi berhadapan langsung. Jangan konyol, percuma saja kalau kamu memanggil polisi. Orang-orang ini tidak akan takut. Sun Qiang tidak berpikir bahwa memanggil polisi akan berhasil. Jika itu berguna, dia akan memanggil polisi sejak lama, cepat sembunyi, ini bukan urusanmu. Wajah Wang Chuisfen memucat, dia hanya merasa tidak berdaya, dan hanya bisa mengertakkan gigi dan bersembunyi di dalam rumah dengan sedih. Dia tidak mengerti bagaimana orang-orang ini berani menjadi begitu keterlaluan. Apakah mereka tidak takut dimarahi oleh orang lain? Jika tersiar kabar. Melihat Wang Chuisfen bersembunyi, Sun Qiang menghela nafas lega. Bicaralah. Di mana anak itu? Seorang pengawal menatap Sun Qiang dengan dingin, tatapan dinginnya membawa niat membunuh yang mengancam. Jangan pikirkan itu, aku tidak akan memberitahumu. Wajah Sun Qiang memucat, dan dia menahan rasa sakit di tubuhnya saat dia mengertakkan gigi dan mendengus dingin. Ketika pengawal itu mendengar ini, wajahnya menjadi gelap. Aku tidak akan menangis sampai aku melihat peti mati itu. Denganku di sini, jangan pernah berpikir untuk menyakitinya. Sun Qiang tampak bertekad merahasiakan berita itu sampai akhir. Dia sangat jelas bahwa orang-orang ini datang untuk membunuh Jericho Lee, dan mengatakan itu sama saja dengan mendorong Jericho Lee ke dalam lubang api. Kamu masih berani keras kepala. Pengawal itu menjadi marah dan bergegas ke depan untuk menendangnya. Bang! Ah! Sun Qiang tidak bisa mengelak tepat waktu, dia ditendang ke tanah, dan memuntahkan darah sambil memegangi perutnya. Kakak Qiang. Melihat Sun Qiang terluka, sekelompok antek berteriak ketakutan. Mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, dan dengan cepat bergegas untuk membantunya berdiri. Sun Qiang merasa tubuhnya akan terkoyak, dan setiap bagian tubuhnya terasa sakit. Wow! Rasa manis keluar dari tenggorokannya saat lehernya miring ke samping, dan darah merah muncrat dari mulutnya dalam sekejap. Kakak Qiang, apakah kamu baik-baik saja? Kakak Qiang, apa kabar? Ketika para antek melihat bos mereka muntah darah, mereka menjadi semakin ketakutan. Melihat itu, pengawal itu hanya bisa mendengus, jika kalian tidak ingin terus menderita, segera keluarkan bocah itu. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Sun Qiang tidak punya niat untuk menyerah. Matanya terbakar amarah saat dia menatap lawannya. Bodoh yang keras kepala. Ekspresi pengawal itu sangat suram, dan orang-orang di belakangnya juga memiliki ekspresi yang sangat jelek. Jelas sekali, kekeras-kepalaan Sun Qiang telah melampaui ekspektasi mereka. Kakak Qiang, beritahu dia. Ya, katakan saja padanya. Jika tidak, mereka akan menghajarmu sampai mati. Bawahan Sun Qiang panik, jika ini terus berlanjut, Sun Qiang pasti akan kehilangan nyawanya. Jika dia kehilangan nyawanya, apa gunanya menyimpan rahasia? Kalian semua, tutup mulut. Sun Qiang berteriak dingin, mengejutkan saudara-saudaranya hingga kepala mereka menjadi kacau. Dia memandang mereka dengan dingin, apakah kalian semua gila? Bagaimana saya, Sun Qiang, bisa menjual saudara-saudara saya? Postur pihak lain jelas ditujukan untuk nyawa Jericho Lee. Jika dia membocorkan keberadaan Jericho Lee, maka dia akan mengkhianati saudara-saudaranya. Di dunia bawah, mengkhianati saudara ditakdirkan untuk dibenci. Tapi, jika kamu tidak mengatakannya, Kakak Qiang, dia pasti akan memukuli kita sampai mati. Parah. Antek tahu bahwa kakak laki-laki mereka adalah pria yang setia, tetapi pria yang setia tidak ada yang perlu diperhitungkan. Terutama di saat kritis ini, kehidupan kecil adalah hal yang paling penting. Diam. Sun Qiang berteriak, jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku tidak akan punya saudara laki-laki. Para antek terdiam dan segera menutup mulut mereka. Pengawal itu melihat bahwa Sun Qiang tidak mau melepaskannya, dan memperingatkannya dengan wajah muram, sekali lagi, di mana apakah bocah itu? Berapa kali kamu harus menanyakan pertanyaan yang sama? Biarpun aku mati, aku tidak akan memberitahu kalian. Kalian semua telah kehilangan hati. Sun Qiang meludahkan darah ke tanah dengan jijik. Pejabat senior C60 mundur. Sialan, tidak peduli apa, dia tidak bisa membuka mulut pihak lain. Pengawal itu hampir menjadi gila karena marah, kamu benar-benar lelah hidup, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Dia bergegas maju seperti anak panah dan mengangkat kakinya untuk menendang.
Bang! Kali ini, lebih ganas lagi. Seluruh tubuh Sun Qiang ditendang dan dikirim terbang beberapa meter jauhnya, berguling-guling di tanah, menciptakan garis darah yang mencolok di tanah sebelum dia perlahan berhenti. Keheningan memenuhi udara, dan suasananya hening. Bawahan Sun Qiang semuanya tercengang. Masing-masing dari mereka berdiri di sana seolah-olah kaki mereka tertanam di tanah, tubuh mereka gemetar seperti saringan sekam. Aura kematian membuat mereka gemetar ketakutan, bahkan mereka hampir tidak memiliki keberanian untuk bergerak. Pengawal itu berjalan ke depan, menatap Sun Qiang yang berlumuran darah, dan hampir tidak bernapas, dan berbicara dengan wajah tanpa ekspresi, "Bicaralah. Di mana dia?" Qi Huaseng dengan dingin berbicara, "Bocah, kenapa kamu membuang hidupmu demi bajingan kecil itu? Apakah itu layak?" Tubuh Sun Qiang gemetar dan mengejang, tapi dia mengatupkan giginya. "Aku tidak akan memberitahumu bahkan jika aku mati, bajingan. Aku akan membunuhmu." Pengawal itu belum pernah melihat sesuatu yang keras kepala seperti ini. Dia sangat marah sehingga dia tidak tahan lagi. Dia mengangkat kakinya dan melangkah menuju tenggorokan Sun Qiang. Pada saat itu, Sun Qiang menutup matanya. "Kakak Jericho Lin, maafkan aku, lelaki tua itu berulang kali mengingatkanku bahwa aku tidak bisa melakukannya. Kamu harus melarikan diri sejauh mungkin." Kaki pengawal itu baru saja hendak menginjak tenggorokan Sun Qiang. Pada saat kritis, sesosok tubuh terbang seperti angin puyuh dan menendang kaki pengawal yang terangkat. Kaca. Pengawal itu mengeluarkan suara sedih teriak, ruas-ruas kakinya langsung ditendang menjadi dua bagian, dan kaki kanannya terkulai lemas. Sosok itu melompat dan melontarkan tendangan keras ke udara. Bang! Pengawal itu terlempar, meninggalkan parabola di udara. Di bawah tatapan kaget semua orang, dia terbang dengan kecepatan yang menakutkan dan mendarat dengan keras di tanah, memuntahkan darah. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang. Melihat pengawal yang dikirim terbang dengan tendangan, dia tidak percaya matanya. Pengawal yang begitu kuat menjadi lumpuh dalam satu gerakan. "Itu kamu." Wajah Qi Huaseng menjadi muram, menatap lurus ke arah orang yang tiba-tiba berlari keluar. Orang yang datang adalah Jericho Lee. Dia melihat ke arah Qi Huaseng dan tertawa dengan marah, sungguh kekuatan yang luar biasa. Sungguh menakjubkan, pejabat yang hebat, hingga benar-benar membunuh seseorang di siang hari bolong, aku benar-benar mendapatkan wawasan. Kamu. Wajah Qi Huaseng menjadi gelap, dan inilah aku mengira kamu adalah bajingan kecil yang akan bersembunyi selama sisa hidupmu. Apakah kamu akhirnya mau keluar dan bertemu orang? Mengapa aku harus bersembunyi dari orang-orang sepertimu? Kamu pikir kamu siapa, Qi Huaseng? Suara Jericho Lee dipenuhi amarah. Dia mengira Qi Huaseng menggunakan identitasnya sebagai pejabat tinggi untuk membuat masalah baginya, sudah sangat berlebihan. Siapa sangka Qi Huaseng bahkan tidak akan melepaskan orang-orang di sekitarnya. Kurang ajar. Bocah, kamu menyebabkan anakku harus menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Hutang ini, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Qi Huaseng sangat marah, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu selama bertahun-tahun. Kalau begitu hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka bersama putramu. Jericho Lee sangat marah. Dia bergegas maju dan dengan kecepatan kilat, dia tiba di depan Qi Huaseng dan mengangkat kakinya untuk menendang perutnya dengan kejam. Bang! Ah! Qi Huaseng menjerit menyedihkan saat seluruh tubuhnya terbang mundur, terbang 5 hingga 6 meter penuh sebelum jatuh ke tanah. Dia berguling di tanah beberapa kali sebelum berhenti. Jericho Lee mengambil kesempatan itu dan bergegas maju, mengangkat kakinya dan mengarahkannya ke kepalanya, dia mengangkatnya dengan cepat. Berhenti. Beberapa pengawal yang tidak jauh dari sana, ketika melihat ini, terkejut dan buru-buru berteriak untuk menghentikan mereka. Namun, Jericho Lee bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya, ekspresinya sedingin es. Dong. Yang terdengar hanya suara menakutkan saat kepala Qi Huaseng langsung membentur tanah, menyebabkan dia berdarah di tempat. Kulit wajahnya langsung digiling dan pecah, berwarna merah tua darah mengalir keluar dari lubang, menodai tanah menjadi merah. Semua orang tercengang. Mereka sangat takut sehingga mereka bahkan tidak bisa berbicara. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Jericho Lee benar-benar berani memukul Qi Huaseng. Ini. Bukankah cara ini terlalu berani? Ah, Qi Huaseng menjerit sedih saat tubuhnya mengejang dan mengejang karena rasa sakit yang luar biasa. Dia berjuang di tanah terus-menerus, terlihat lucu dan konyol. Bajingan kecil, kamu benar-benar berani memukulku. Qi Huaseng sangat marah sehingga dia mengatupkan giginya dan mengucapkan beberapa patah kata. Mendengar itu,
Wajah dingin Jericho Lee hanya menyeringai tanpa batas, sudut mulutnya melengkung dingin. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Hanya pejabat negara yang tidak boleh menyalakan lampu. Hanya kamu, Qi Huaseng, yang diperbolehkan untuk memukul orang, bukan orang lain. Pejabat senior. Dia akan memukulnya tanpa ragu-ragu. Bajingan, lepaskan tuanku. Para pengawal panik dan segera bergegas maju. Enyahlah. Mata dingin Jericho Lee menyapu, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Aura menakutkan yang menakutkan itu menyebabkan para pengawal menggigil, tubuhnya membeku di tempat, mereka tidak berani maju. Kaki Jericho Lee menginjak kepala Qi Huaseng, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia dengan dingin memandang kerumunan dan berteriak, saya ingin melihat siapa yang berani mengambil langkah maju hari ini. Jika ada yang berani bergerak, saya akan menginjak kepalanya dan menghancurkannya. Niat membunuhnya melonjak, dan tidak ada yang berani meragukan keaslian kata-katanya. Lagi pula, aura yang keluar dari tubuhnya terlalu menakutkan, sangat menakutkan hingga hampir membuat orang tercekik. Kakak Jericho Lin, kamu, datang dan lihat kakak Qiang, dia dipukuli. Saat itu, Jiang Xiaolong berbicara dengan sedikit ragu. Mata Jericho Lee berubah, niat membunuh langsung menghilang, dia dengan dingin menatap pengawal itu dan melepaskan kakinya, lalu berbalik dan berlari kembali ke Sun Qiang. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Para pengawal bergegas ke Qi Huaseng dan membantunya berdiri. Uhuk-uhuk. Setelah Qi Huaseng lolos dari musibah, dia mulai terbatuk-batuk dengan keras. Seluruh wajahnya berlumuran darah dan dia tampak sangat menyedihkan. Beberapa saat yang lalu, dia berjalan melewati gerbang neraka dan hampir mati di tangan Jericho Lee, menyebabkan dia merasa sedikit khawatir terhadap Jericho Lee. Qi Huaseng menatap tajam ke arah Jericho Lee, tapi Qi Huaseng tidak berani bertindak gegabah. Keterampilan yang ditunjukkan Jericho Lee barusan membuatnya sangat ketakutan, dan dia tidak ingin dipukuli lagi. Sun Qiang membuka matanya, menahan rasa sakit, dan membuka mulutnya. Kakak Jericho Lin, kamu, kenapa kamu ada di sini? Jericho Lee memandang Sun Qiang yang berlumuran darah dan hampir tidak bernapas. Wajahnya muram ke arah ekstrim, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan niat membunuh yang kuat, bajingan. Mereka benar-benar memukulmu hingga seperti ini. Wajah Sun Qiang kesakitan, tetapi dia mengatupkan giginya dan berkata, aku baik-baik saja, penatua saudara Jericho Lin, kamu seharusnya tidak datang ke sini.